Welcome back to my channel. Di video saya kali ini tentunya akan menelusuri bahkan pun mempelajari tentang pemerintahan yang dimana pada waktu itu pernah diterapkan seorang tokoh yang berasal dari Belanda yang sampai saat ini dikenal terus oleh masyarakat, yaitu tokoh yang bernama Herman William Daendels. Daendels ini merupakan salah satu tokoh yang tentunya memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari kekuasaan Inggris. Di mana Daendels ini merupakan seorang tokoh yang tentunya membawa semangat, bahkan pun membawa kemajuan, membawa inovasi dalam pemerintahannya di Pulau Jawa, yaitu ketika dia sedang dalam berpidato atau melaksanakan atau berpidato pada waktu itu, tentunya dia seringkali mengadopsi akan semboyan dari semangat revolusi Prancis, yaitu yang pertama yaitu tentang liberté, égalité, fraternité. Nah, jadi itu semangat atau semboyan yang tentunya seringkali dia pegang, bahkan pun dia laksanakan, karena dia adalah seorang kaum patriot, di mana tujuannya adalah datang ke Indonesia atau di Pulau Jawa pada waktu itu, yaitu adalah bagaimana dia mampu dan mau untuk memberantas praktek-praktek feodalisme. Nah, ketika dia memerintah di Pulau Jawa, tentunya ada beberapa hal yang dia lakukan, ada beberapa cara yang dia lakukan agar supaya pemerintahannya pada masa itu dapat berjalan bahkan pun berlangsung. Yaitu ketika di Jawa, dia membagi pemerintahannya itu berdasarkan bidang-bidang yang ada. Mulai dari bidang bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana pada intinya adalah di bidang pertahanan dan keamanan, Daendels membuat satu gebrakan, yaitu bagaimana dia membuat jalan dari Anyer sampai dengan Panarukan, di mana jalan yang kurang lebih 1100 km panjangnya, dia merintis akan jalan tersebut agar supaya dapat dilalui, di mana melalui begitu banyak perkotaan-perkotaan dari Anyer sampai dengan Panarukan, di mana dia melibatkan begitu banyak tokoh-tokoh ataupun melibatkan masyarakat untuk bekerja merintis membangun akan jalan Anyer sampai dengan Panarukan. Tapi meskipun memang yang terjadi adalah pasukan-pasukan yang dia rekrut, justru bahkan pun masyarakat yang dia rekrut justru banyak yang mengalami sakit, bahkan pun banyak yang mengalami kematian karena ulah dari Daendels pada waktu itu. Memang maksud dan tujuannya adalah bagaimana dia menerapkan pemerintahnya itu dengan baik. Tetapi minusnya adalah bagaimana banyak masyarakat yang sakit bahkan pun mengalami kematian pada waktu itu. Kemudian berlanjut pada masa atau pada bidang pemerintahan. Bagaimana Daendels pada bidang pemerintahan? Dia jujur saja dia ikut campur tangan. Artinya Daendels banyak melakukan komunikasi bahkan ikut campur dengan pemerintahan raja-raja setempat pada waktu itu. Bisa kita lihat atau perlu kita ketahui bahwa Hamengkubuwono kedua waktu itu justru tidak suka dengan cara Daendels pada waktu itu. Karena pada pemerintahan sebelumnya, ketika pemerintah sebelumnya, banyak yang justru menghargai bahkan menghormati seorang raja pada waktu itu. Sementara Daendels justru dia maunya adalah bahwa Daendels dengan raja setempat pada waktu itu justru harus setara. Tidak ada yang membedakan, bahkan pun harus sama rata. Itu yang justru tidak disukai oleh kerajaan-kerajaan ataupun raja-raja setempat pada waktu itu. Kemudian berlanjut pada bidang ekonomi. Bagaimana pada bidang ekonomi, seorang Daendels dia berupaya untuk setiap hasil-hasil tanaman, hasil-hasil perkebunan yang ada, dia ingin pasarkan supaya hasil-hasil tersebut itu laku di pasaran dunia.
Ini yang dibuat oleh Daendels pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat sisi positif dan negatifnya itu memang ada. Akan tetapi justru banyak yang mengalami kerugian, banyak yang mengalami sakit, bahkan pun banyak yang mengalami kematian. Jadi pada intinya adalah pemerintahan Daendels itu tidak berlangsung lama. Tercatat pemerintahan Daendels hanya berlangsung antara tahun 1808 sampai 1811. Oke, sekiranya dapat dipahami bahkan pun dimengerti oleh Anda sekalian, kiranya dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Sampai di sini dulu untuk video saya selanjutnya. Tetap terus tonton video saya, bahkan pun channel saya. Jangan lupa di subscribe Christopher Brave. Oke? Iya.